Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Novianti dengan NIM C0D02229. Judul PPT Investasi Jangka Panjang dalam Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang membutuhkan waktu lama, biasanya di atas 5 tahun. Tujuan investasi jangka panjang setiap orang bisa berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial. Instrumen investasi yang dipilih juga dapat disesuaikan dengan dana dan yang dimiliki dan profil risiko. Yang berikutnya, tujuan investasi jangka panjang. Yang pertama, sebagai pengendali sebuah perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan modal. Yang kedua, menjamin ketersediaan bahan baku produksi di pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang ketiga, mengarahkan dana perusahaan secara khusus, misalnya untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan ekspansi sebuah perusahaan. Yang keempat, mengurangi persaingan di antara perusahaan sejenis. Yang kelima, memperoleh penghasilan pasif pada waktu tertentu seperti bunga, dividen, dan uang sewa. Yang berikutnya, jenis-jenis investasi jangka panjang. Yang pertama, saham. Investasi jangka panjang berupa saham kini tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh investor yang mempunyai dana besar. Kini investasi berupa saham sudah tersedia berbagai sarana agar investasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikutnya, obligasi. Investasi jangka panjang berupa obligasi adalah surat hutang yang diserahkan oleh pinjaman kepada pemberi pinjaman. Dana peminjaman dalam surat berharga ini selain dicantumkan nama, Anda juga terdapat tanggal jatuh tempo pinjaman dan bunganya. Yang berikutnya, reksadana. Salah satu investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan adalah reksadana. Reksadana merupakan surat berharga yang menjadi bukti aset atau klaim. Yang berikutnya, emas. Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai relatif paling stabil, sehingga emas sering digunakan sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi. Investasi sebagai emas potensi keuntungan yang moderat dengan risiko juga moderat. Berikutnya, properti. Properti adalah aset paling fisik yang dapat menghasilkan pendapatan seperti rumah sewa atau tanah. Properti memiliki potensi keuntungan yang tinggi tetapi juga risiko tinggi atau penurunan harga atau kerusakan. Berikutnya, tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan sudah lama dikenal sebagai barang atau produk yang memiliki nilai investasi yang tinggi dan menguntungkan. Tanah dan bangunan adalah jenis investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan dengan tingkat risiko yang rendah. Karena tanah dan bangunan adalah jenis properti yang memiliki nilai aset yang semakin tinggi di setiap tahunnya. Nah, nilai perolehan investasi jangka panjang meliputi 1. Harga pembelian, 2. Biaya broker, yang ketiga pajak, yang keempat biaya lainnya. Yang berikutnya, risiko investasi jangka panjang. Yang pertama, risiko pasar. Risiko pasar terjadi karena adanya sistem keuangan yang sering disebut dengan risiko sistematis. Yang kedua, risiko suku bunga. Risiko suku bunga pada investasi jangka panjang adalah risiko yang muncul akibat nilai relatif aktiva berbunga sebagai pinjaman dan obligasi memburuk akibat naiknya tingkat suku bunga. Yang ketiga, risiko inflasi sering juga disebut sebagai risiko daya beli. Hal ini terkait dengan naiknya harga konsumen yang menimbulkan daya beli turun dari masyarakat. Penyebab utamanya adalah uang yang beredar terlalu banyak. Yang berikutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas bisa diartikan sebagai risiko yang diakibatkan oleh kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Yang berikutnya, risiko falas. Pada investasi jangka panjang, risiko valuta asing merupakan risiko yang disebabkan oleh dinamika perubahan kurs di pasaran. Yang terakhir, risiko negara. Dalam investasi jangka panjang, risiko negara disebut dengan risiko politik. Artinya investasi bisa gagal jika negara dalam keadaan genting dan sering terjadi kerusuhan. Investasi jangka panjang dalam saham. Saham atau stok merupakan salah satu jenis surat berharga atau efek yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perusahaan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Umumnya ada 2 tipe dalam saham yang dikeluarkan perusahaan. Yang pertama, saham biasa, dan kedua, saham istimewa. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.